Kalian tahu nggak, hampir 100.000 orang di Jepang menghilang setiap tahunnya. Mereka nggak meninggal, mereka nggak ditangkap. Mereka itu hilang tanpa jejak dan nggak pernah kembali. Fenomena ini dikenal dengan sebutan Johatsu atau Yohatsu, yang berarti menguap dalam bahasa Jepang. Jadi sebenarnya ini ada apa? Kenapa bisa ada fenomena kayak gini? Dan kenapa polisi nggak bisa menemukan mereka yang hilang? Kita langsung aja bahas fenomena Johatsu yang ada di Jepang. Fenomena hilangnya orang-orang di Jepang ini pernah diselidiki jurnalis asal Prancis Lena Mouge. Ya, semoga gue bener cara baca namanya. Dia bikin buku yang judulnya The Vanished, The Evaporated People of Japan in Stories and Photograph. Dan di buku itu, dia ngejelasin kalau kebanyakan orang di Jepang hilang karena ingin menjalani kehidupan baru. Mereka mau ninggalin semua masalah yang ada, meriset kehidupan, dan memulai semuanya dari awal lagi. Biasanya, faktor yang mendorong mereka buat ngehilang itu tekanan mental, masalah keuangan, masalah hubungan, kekerasan rumah tangga, tuntutan lingkungan kerja, atau tekanan dari masyarakat. Kita tahu, Jepang itu dikenal sebagai negara yang maju, teknologinya canggih, kaya akan budaya, dan dari kecil kita selalu dikasih tahu kalau orang-orang di sana itu rajin banget. Faktanya memang begitu. Jepang dikenal sebagai negara yang disiplin, dan ini jadi hal yang bagus, tapi dampak negatifnya, ekspektasi masyarakat di sana jadi ikut tinggi. Mereka itu sangat menghargai kehormatan dan reputasi, makanya ketika ada orang yang merasa gagal dan malu, akan ada pemikiran kalau hilang itu jadi pilihan yang tepat. 敗者復活戦が少ないような気がします、日本の場合は。一回もそうやって LINE から出てしまうと、例えば就職がしにくいとか、日本にはやっぱりそのセカンドチャンスがないことによってもう本当に逃げるしかないっていう風な意識を持ってしまうっていうことはあると思います。 Istilah Johatsu ini sebetulnya udah ada dari tahun 60-an, tapi dulu istilah ini dipakai dalam konteks orang-orang yang kabur dari pernikahan karena nggak bahagia dan nggak mau ngejalanin proses perceraian secara hukum karena dianggap rumit dan jadi sesuatu yang memalukan. Johatsu ini akhirnya jadi sesuatu yang lazim di Jepang pada awal tahun 90-an ketika gelembung ekonomi di negara itu pecah. Gelembung ekonomi itu adalah kondisi di mana harga aset kayak saham, properti, atau komoditas naik drastis. Dan ini yang bikin Jepang ngalamin krisis ekonomi berkepanjangan waktu itu, yang kemudian dikenal sebagai dekade yang hilang. Berdasarkan penjelasan yang ada di bukunya Lena Mouge itu, selama gelembung finansial, ketika harga properti mengalami kenaikan, rata-rata orang di Jepang ngambil pinjaman dari perusahaan keuangan. Mengejutkannya, perusahaan-perusahaan ini tuh pakai suku bunga yang tinggi dan diam-diam kerjasama dengan para yakuza, atau mungkin perusahaan finance ini emang dikelola oleh yakuza itu sendiri. Ketika gelembung ekonomi itu pecah, banyak perusahaan bangkrut dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan gak bisa bayar utang. Mereka yang terlibat dengan yakuza juga punya nasib yang lebih parah lagi. Mereka diburu, diancam, dan bahkan disakiti. Akhirnya banyak yang ngerasa kalau satu-satunya pilihan waktu itu ya mengakhiri hidup atau menghilang. Dalam video dokumenter South China Morning Post yang dirilis 19 Maret 2023 kemarin, dijelaskan bahwa sekitar 80.000 orang hilang setiap tahun di Jepang, menurut data dari Badan Kepolisian Nasional. Beberapa ada yang ditemukan masih hidup, sementara sisanya hilang tanpa jejak. Tentu jumlah itu bukan berarti semuanya hilang karena Johatsu, pasti ada juga yang hilang karena faktor lain. Tapi itu jadi bukti kalau kasus hilangnya orang-orang di Jepang nggak ngalamin penurunan yang signifikan. Dan dari banyaknya orang yang gagal ditemukan itu, ngejelasin kalau fenomena Johatsu masih eksis sampai sekarang. Jadi sebenarnya kemana perginya orang-orang yang menghilang ini? Ya tentu kita nggak bakal tahu kemana perginya orang-orang yang menghilang itu. Tapi satu hal yang pasti, mereka bakal pilih tempat baru yang jauh dari keluarga dan orang-orang yang dia kenal. Mereka yang kaya dan punya pekerjaan bagus mungkin punya kehidupan yang lebih baik setelah menghilang. Tapi kalau kasusnya nimpa orang yang punya masalah keuangan, pilihan terbaik mereka ya pergi ke daerah yang harga sewanya murah atau kawasan yang dapat subsidi dari pemerintah. Salah satu contohnya kawasan Kamagasaki yang ada di Osaka. Toshiki Sugiyama, asisten pendeta di gereja wilayah setempat, cerita ke pihak South China Morning Post kalau orang yang tinggal di sana itu kebanyakan para homeless yang terlilit utang atau masalah kompleks lain yang akhirnya mendorong mereka untuk kabur. Beberapa di antaranya memutus hubungan dengan keluarga dan mengubah nama mereka. Fenomena hilangnya orang-orang ini dianggap wajar dan masyarakat Jepang menerimanya. Bahkan ada perusahaan yang ngasilin duit dengan membantu orang-orang untuk menghilang tanpa jejak.
Biasanya disebut yonigeya atau night movers yang beroperasi setiap malam. Terus gimana tanggapan polisi? Apa yang mereka lakukan? Jawabannya nggak ada. Bukan berarti para polisi di sana itu malas kerja, tapi karena adanya undang-undang yang membatasi pergerakan mereka. だけど日本の場合は、個人情報が守られるので逃げてしまうとその人を追いかけることって非常に難しい。警察は事件性があるとか何かその犯罪に絡むことであれば人を探したりとかしますけど、自分の意思でいなくなった人を積極的には探さないですね。 Di Jepang, data pribadi itu sangat dilindungi. Jadi kalau ada orang yang hilang, bakal susah banget buat dilacak. Dan kalau orang yang hilang itu udah masuk usia dewasa, nggak terlibat kejahatan atau kecelakaan, dan kelihatannya dia pergi dengan sukarela, polisi bisa nolak penyelidikan. Dan itu artinya setiap orang di Jepang secara hukum punya hak untuk pergi dan menghilang. Jadi karena hukumnya kayak gitu, perusahaan yang membantu orang-orang untuk menghilang jatuhnya jadi legal, sah, dan siapapun bisa menggunakan jasa mereka. Menariknya, jasa ini tuh gampang banget buat dijangkau dan bisa diakses lewat website. Majalah Time pernah ngebahas fenomena ini. Tim mereka ngobrol dengan CEO salah satu perusahaan yang ngebantu orang-orang menghilang. Dan katanya biaya untuk menghilang itu ada di kisaran 5 juta sampai 30 juta kalau dirupiahin. Tergantung jumlah harta benda yang mau dibawa, jarak pindahnya segimana, dan waktu pengerjaannya mau kapan. Siang atau malam. Kalau malam biasanya jadi lebih mahal katanya. Proses pindahan ini juga dilakukan dengan sangat teliti dan banyak faktor yang harus mereka perhatiin. Bahkan untuk beberapa kasus, mereka sampai mempelajari kepribadian klien biar bisa mutusin cara menghilang yang pas dan gak dicurigain orang-orang. Mereka yang nyediain jasa ini tuh gak berani terima klien yang terlibat kejahatan atau melarikan diri dari aktivitas ilegal, karena pasti polisi bakal turun tangan. Perusahaan-perusahaan Yonigeya itu emang murni nyediain jasa buat ngebantu orang-orang yang emang mau memulai kehidupan baru. Nah, buat mereka yang sekiranya nggak bisa bayar perusahaan, ada banyak panduan atau buku-buku yang bisa ngebantu proses pelarian secara mandiri. Untuk nge-counter fenomena ini, di Jepang ada industri detektif yang bertugas untuk menemukan orang hilang. Contohnya agensi detektif Hara yang ada di Tokyo. Menurut majalah Time, para detektif di sana itu udah ngadepin banyak kasus orang hilang. Meskipun sebagian besar kasusnya disebabkan perselingkuhan atau masalah kecil lain, tapi sekitar 1/5 dari kasus yang diterima itu berkaitan dengan johatsu, dan sekitar 10% kasus berakhir dengan temuan bahwa target dinyatakan mengakhiri hidup sendiri. Sayangnya bagi para klien, mereka itu nggak bisa dapat jaminan kalau orang yang mereka cari itu bisa ditemuin. Kebayangkan betapa kompleksnya fenomena johatsu ini, dan dengan adanya hukum yang mendukung, perusahaan dan industri yang berkaitan membuktikan kalau fenomena johatsu itu memang marak terjadi di Jepang dan udah jadi sesuatu yang membudaya bagi masyarakatnya. Terus apa yang bakal terjadi pada mereka yang menghilang? Apa yang bakal terjadi? Ya, yang namanya hidup itu emang susah, gak ada hidup yang gampang, dan sekalipun ada cara buat ngeriset semua permasalahan yang ada, bukan berarti gak bakal ada masalah lagi. Ini berlaku untuk semua orang, tapi bagi mereka yang menghilang, yang menjadi johatsu, tantangannya pasti bakal jauh lebih sulit lagi. Menghilang dan memulai kehidupan baru itu nggak gampang. Ada rasa kesepian, kecemasan, dan stres karena harus merahasiakan identitas setiap waktu. Itu pasti ganggu kesehatan mental. Belum lagi kita bahas kesehatan fisiknya. Mereka yang hilang juga butuh layanan kesehatan yang memadai. Tapi pasti ada ketakutan identitas mereka bakal terungkap atau nggak punya cukup uang untuk berobat. Lebih parahnya lagi, mereka yang menghilang itu punya keterbatasan dalam bekerja. Mereka nggak bisa sebebas itu lagi untuk cari pekerjaan karena ada identitas yang harus dijaga, dan kemungkinan besar mereka akhirnya bekerja di industri gelap atau sesuatu yang ilegal. Masalahnya, tanpa perlindungan hukum, mereka itu rentan dimanfaatkan oleh pihak yang nggak bertanggung jawab. Kalau kita bahas masa depan dan rencana jangka panjang, mereka yang menghilang itu bakal hidup dalam ketidakpastian. Mereka nggak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan dan selalu hidup dalam kekhawatiran. Tapi bagi mereka yang punya alasan lain buat menghilang, contohnya kabur karena kekerasan rumah tangga, mungkin kehidupan mereka jadi jauh lebih baik dari sebelumnya dan mereka bisa berbaur dengan masyarakat baru. Johatsu ini jadi sebuah tindakan kompleks yang gak bisa dibenarkan dan disalahkan. Bagi sebagian orang, itu mungkin jadi satu-satunya cara untuk mencari kebebasan dan kedamaian. Tapi bagi yang lain, itu bisa dianggap sebagai tindakan yang gak bertanggung jawab dan merugikan. Bayangin aja, ada orang yang hilang tapi ninggalin utang, dan beban utang ini akhirnya harus ditanggung pihak lain, kan jadi masalah.
Belum lagi keluarga yang ditinggalin pasti sedih, khawatir, dan bingung karena nggak dapat kabar. Ini kerabatnya masih hidup atau enggak? Gak ada kepastian. Gak enak loh diselimuti ketidakpastian kayak gitu. Rasanya kayak ada yang ganjel dan perasaan itu bakal terus ada dalam jangka waktu yang kita nggak tahu. Kita mungkin punya anggapan kalau orang yang kabur dari masalah itu pengecut, lemah. Tapi gue pribadi selalu berusaha untuk tidak menilai dan membandingkan masalah setiap orang. Karena apa yang kita pikir sepele belum tentu gampang dijalani. Dan menurut gue, selama itu nggak ngerugiin orang lain, Johatsu jadi pilihan yang lebih baik daripada mengakhiri hidup. Tanpa bermaksud menghakimi, fenomena Johatsu ini emang ninggalin pertanyaan dan kesedihan. Setiap orang pasti punya masalah. Tapi gue percaya, menghadapi dan menyelesaikan masalah itu tetap jadi jalan terbaik yang bisa kita lakukan sebagai manusia dalam menjalani kehidupan ini. Segitu aja untuk video kali ini. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Koreksi kalau gue ada salah. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.